أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kembali bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, serta salat dan salam pula semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali dikumpulkannya Allah Subhanahu wa taala di majelis ini, yang mana mudah-mudahan dengan berkah berkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa daripada kedua orang tua kita, jiran dan tetangga kita. Mudah-mudahan kita sabar dan senantiasa Allah beri keselamatan, kesehatan, keafiatan, dan semoga pula dipanjangkannya Allah umur kita dalam taat ibadah kepadanya. Mudah-mudahan kita beratan selamat di dunia ini, terlebih nantinya selamat di akhirat. Amin, Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita kembali membaca amaliyah kita, pembacaan manaqibnya daripada Ummina Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada pernah disebutkan kisah tentang wahyu dan bi'zatun Nabi, artinya diangkat Nabi menjadi Rasul, terkecuali bersamanya pula disebutkan pula cerita tentang Khadijah. Di antara salah satu kejadian yang terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW yang besar adalah peristiwa diangkatnya Nabi kita menjadi Rasul. Di ketika umur 40 tahun, ketika khalwat di Gua Hira, Nabi kita mendapat peristiwa yang luar biasa, yaitu pengangkatan Nabi kita menjadi Rasul. Nah, di peristiwa yang luar biasa tersebut, maka tiada hilang pasti ada cerita tentang Khadijah bersamanya. Karena luar biasanya Khadijah, karena Sayyidah Khadijah inggih mulai dari mendampingi Rasulullah di ketika berkawin dengan Nabi sampai menjadi Rasul, itu senantiasa membantu Rasulullah, senantiasa menolongi Rasulullah, senantiasa bersama dengan Rasulullah. Oleh karena itulah tiada lepas cerita tersebut, melainkan ada juga cerita Sayyidah Khadijah. Nah, inggih mulai yang semalam sudah ialah inggih bahwasanya apa, di ketika Sayyidah Khadijah, di ketika Rasulullah khalwat, senantiasa Khadijah menolonginya, senantiasa membantu Rasulullah. Makanya jasanya Khadijah itu luar biasa lah, terus menerus itu jasanya Khadijah. Kenapa jadi terus menerus jasanya Khadijah? Karena Khadijah menolongi Rasulullah. Nah, jadi terus menerus, jadi berkah Sayyidah Khadijah luar biasa. Dalam kata lain, kita ini banyak benar tamakan tapakai jasanya Khadijah. Ini kenapa garang? Karena dalam riwayat Sayyidah Khadijah lah yang pertama-tama membantu Rasulullah. Hingga Sayyidah Khadijah lah yang sangat luar biasa mendukung dakwahnya Rasulullah. Nabi kawa berdakwah lah, Nabi kawa menyebarkan agama Allah. Di pada ketika itu orang-orang kafir banyak memusuhi, ada Khadijah menolongnya.
Orang-orang kafir padanya membenci, ada Khadijah nama cintai. Nah lalu apa? Rasulullah terbantu luar biasa berkat Sayyidah Khadijah. Nah dengan demikianlah berkat Sayyidah Khadijah terus menerus sampai sekarang. Jadi kayaknya ya wajarlah kalaunya kita membaca manaqib Sidin. Ya wajarlah kalaunya kita senantiasa mahaul Sidin. Kenapa? Biasa Sidin banyak benar. Jadi wajar aja kita di mana ada majelis ada kisah Khadijah. Kenapa garang itu demikian? Karena lawan Rasulullah bagampir terus. Ya bila mana lawan Rasulullah ini dekat siapanya aja, manusianya kah, makhluk Allah yang lain-lain bila dekat lawan Rasulullah pasti mulia. Saja. Lah, Mekah kenapa jadi mulia? Karena Rasulullah lahir di sana. Kemudian Hajar Aswad di sisi Baitullah kenapa jadi mulia? Karena Rasulullah pernah mengecupnya. Kan macam itu. Jadi apapun yang ada sandarannya Rasulullah, yang ada kaitannya lawan Rasulullah pasti mulia. Sampai kita pun menjadi umat yang paling mulia. Lah ini dibanding umat-umat yang terdahulu. Biar kita pandu dia, biar umurnya pahandap-handapnya, biar orangnya pahalus-halusnya, halus-ngarannya dibanding orang bahari. Cuma tetap biar banyak kekurangan, tetap paling disayang. Biar banyak kelemahan, cuma tetap paling dimuliakan. Kenapa garang pak amal pak ibadah kan Nabi Muhammad kurang lebih juga bahari banyak kuliah juga tah. Ini banyak dosa juga. Cuma apa jadi mulianya luar biasa dimuliakan Allah karena baisian Nabi Muhammad. Jadi mulia. Nah, lah ini apanya aja mulia. Yalah hingga orang yang dekat lawan orang yang rancak mengganang Nabi kita wa rafa'na laka dzikra. Yalah hingga Allah angkat kena derajatnya mulia di sisi Allah nang nyata. Nah kayak kita yalah hingga ini majelis-majelis yang dibaca daripada salawat kepada Rasulullah, majelis yang mana dikanang-kanang tentang Rasulullah, disebut-sebut tentang Rasulullah, salawat dibaca di sana, insyaallah mudahan kita mulia di sisi Allah. Lah ini itu yang nyata. Ya ingin yang nyata kita cari kemuliaan di sisi Allah. Ingin kalau kemuliaan di sisi manusia itu jadi pembakal paling 5 tahun. Kan ini hanya pembakal angkatan deh. Nah, ya 5 tahun bisa ya paling enggak 10 tahun. Itu di sisi manusia. Yang di camatnya, bupatinya, namun di sisi manusia ini bawah mulia airnya dihormati orang lain waktu berduit. Ingin waktu berduit, nah kenapa kok dikawaninya benar? Inggi dirampitinya benar, dikawaninya benar. Kenapa satu mat ke warungan, satu mat ke pasaran, satu mat ke jalanan, bermakanan, nyebet duit. Cuma bila habis duitnya bang, kan ada dihurungnya lagi, dicarinya pulang siapa nang berduit pulang lain. Nah kayak itu manusia. Manusia ini kemuliaannya ada wayah-wayahnya. Nah makanya kita jangan mencari kemuliaan datang dari manusia. Inggi kadang-kadang paling kita bagus-bagus ini ada bagusan kita itu manusia. Amun lawan Allah Taala insyaallah kemuliaan di sisi Allah inggih luar biasa yang diberikan oleh Allah, itu yang dicari lah. Nah inggih. Nah jadi kembali, jadi Sayyidah Khadijah mendapat kemuliaan daripada Allah karena dekat dengan Rasulullah. Nah cerita. Nah yalah, nah jadi kita kawal dekat dengan Rasulullah. Yalah, kan ini majelis Rasulullah. Ini kenapa tadi? Karena ilmunya Rasulullah dibaca. Sebujurannya macam itu. Kenapa? Karena amalan Rasulullah yang diingat. Nah, jadi salawat kan Rasulullah yang dikuya. Nah, berarti majelis siapa? Majelisnya Rasulullah. Nah, ini. Nah, kembali. Dan akan diuraikan masalah-masalah wahyu dari awalnya sehingga kita mengetahui akan kedudukan dan keistimewaannya Sayyidah Khadijah. Nah kita kayak itu juga. Nah ya lah kayak pewaris-pewarisnya Rasulullah tah. Ingin yang para ulama-ulama tah, orang salih, para aulia tah. Nah itu baratan itu adalah orang yang dekat lawan Rasulullah. Orang-orang yang dimuliakan Allah, kita pun juga disuruh memuliakan.
Nah, ini karena kemuliaannya itu sebujurnya di ketika kita memuliakan mereka, sebenarnya kita pun memuliakan Rasulullahnya. Kenapa tadi? Karena ilmu mereka ilmu Rasulullah. Nah, macam itu. Lah, ini. Nah, terus dan akan diuraikan lagi masalah wahyu dari awalnya sehingga kita mengetahui akan kedudukan dan keistimewaannya Sayyidah Khadijah. Nah, ini. Jadi akan datang Jersidin akan diuraikan, akan dijelaskan akan riwayat-riwayat tentang Khadijah, keistimewaan-keistimewaannya. Terlebih-lebih di ketika wahyu pertama. Supaya apa garang? Supaya kita mengetahui itu pun kedudukan Khadijah, supaya kita tahu itu pun sudah kemuliaannya Khadijah luar biasa lawan Rasulullah. Nah, jadi berkat tahu itulah. Inggih makanya ulama hidayah Allah, petunjuk dari Allah itu didapat oleh kita manusia dengan dua jalan. Jadi petunjuk hidayah itu memang pemberian Allah. Yalah, ini kayak rezeki juga. Rezeki, duit dan lain-lain itu pemberian Allah ada. Itu sebujurnya pemberian Allah. Cuma langsungkah mentabuk di atas sajadah? Ada nang apa diberi Tuhan lewat berdagang. Ada diberi Tuhan lewat bertani, bakabun, pegawai negeri, sebulan diberi Tuhan rezeki. Yalah, ini artinya lewat lorong sita. Jalannya jalan sita. Nah, likulli syai'in sababun. Tuhan tuh maulah sabab. Nah, yalah, ini jadi ada sababnya. Nah, jadi ada jalannya, ada lorongnya. Nah, kayak itu juga hidayah. Hidayah itu memang datang dari Allah. Cuma misalnya kita bagana hanya di rumah di atas tilam hanya bagaling dapatlah hidayah. Nah, lah dapat saja datang dari Allah. Kalau sama kayak rezeki juga, maulah datang rezeki. Kada aja ada orang matahari, jangan kayaknya amunya taguring kada bendengar juga orang matahari, kada di atas tilam. Nah, ini hidayah ada juga jalannya, lorongnya. Apa diberi Tuhan hidayah, petunjuk di hati kita dua jalan. Pertama dengan mata, kedua dengan telinga. Katujuh melihat-lihat nang bagus-bagus, bakumpul-kumpul nang bagus, timbul handak jua mau pate. Kan di mata nih maraminya orang sembahyangan, maraminya orang melihat menuntut ilmu, maraminya bina bagus orang misalnya apa bersedekah dan sebagainya, handak jua tuh di hati. Nah, hitungannya hidayah. Di mana timbulnya? Di mata. Kan bisa melihat di TV kah? Kalau melihat di HP kah? Umma bagusnya kalau melihat di mata tah. Nah, lalu dapat hidayah. Yang kedua apa? Meliwat telinga, mendengar. Nah, mendengar ya ini. Padahal kada tolak mendengar. Kadang-kadang aja. Ya ini dia sambil di warung mendengar aja. Nah, ya lagi lalu mendengarnya atau sambil di rumah mendengar juga. Nah, lalu dengan pendengaran tadi bisa Tuhan berhidayah lewat pendengaran. Mendengar, oh ini kebaikannya, oh ini bagusnya, timbul handak juga di hati. Nah, ini cuma menang handak ini maka dipaksakan lah, pulang lah. Kan dapat hidayah sudah. Nah, ini handak di hati marga melihat, handak di hati marga mendengar, itu dapat hidayah sudah. Cuma apa terus lagi minta Tuhan mudah-mudahan dapat taufik. Kenapa artinya ditulungi Tuhan. Nah, kan banyak karena handak itu coba kan banyak atau kita saurang. Handak benar aku jarak tulak ke majelis, handak benar aku baca salawat, handak benar aku baca sembahyang duha, handak benar aku puasa sunat dan lain-lainnya. Itu dapat hidayah sudah. Cuma kada tagawiha. Nah, rancak lah itu lah. Tinggi aja jangan aku minggu kain aja jangan mulai jangan kayak itu aja saja. Aku ayah isuk aja aku jangan kamu mulai aja sembahyang duha aja. Nah, bisa macam itu kadang-kadang lah. Nah, ini lalu napa kadang-kadang paraya selalu. Kenapa jadi pada selalu? Karena ibadah ini ada di antaranya inggih napa mujahadahnya dikarase. Inggih jangan menghadang apabila ringan hati, dikarase. Jadi ibadah itu ada ngarannya riyadhah, latihan. Ada ngarannya mujahadah, perjuangan. Nah, kadada nang la yanalul ilma illa bita'allum. Ilmu aja ini kada didapat kecuali dengan belajar.
Artinya mendapat ilmu ya belajar. Belajarnya pun sungguh-sungguh juga. Nah kayak artinya ada perjuangannya, ada mujahadahnya, itu harus. Jadi kita mun ada keinginan kebaikan dipaksa. Ingin dipaksa. Jangan tadi mahadang hati ringan, mahadang kada haur, pasti haur terus. Pasti haur terus, baik haurnya nenggana atau haurnya nang halus. Biar nang halus amunnya dasar kada dipaksa tetap aja jadi masalah juga. Ya inggi hendak sudah tolak ke majelis, inggi misalnya sandal dipakai anak kan sutil benar. Inggi sandal kan 2-3 puting, 2-3 pasang di rumah. Nang hendak tolak tadi sudah bandak, sudah ini pasang anak. Bawa jadi aja. Kan sutil benar haurnya nih. Ya lagi apa jangan bahas kitanya nih apa artinya perjuangannya tuh sedikit benar. Ya lagi kan bisa macam itu. Artinya dipaksakan ya tadi ada haur ya lagi ditabangi ya. Kita juga maulah lah. Kita juga maulah ini kita juga lah. Nah ingin maulah haur kita juga. Ingin kita kawam melawani haur tadi pun kita juga. Jadi ada kata-katanya dipaksakan. Dipaksakan ada kata-katanya lah. Ingat ada Bapak berarti dia terpaksa lah beribadah biar ya terpaksa daripada ada. Ini dipaksa juga ya. Awal maqam masyaqqatun wa akhirul maqam ladzatun. Ingin pengmulaan ini masyaqqat, paksa-paksa tangali-ngali tapi ya banyak kan ya. Marahnya apa artinya berat di hati. Cuma karena wa akhirul maqam ladzatun akhirnya apa? Kawa menggawi rutin, nyaman. Namun kada tagawi baganangan di hati. Macam itu. Itu kan. Jadi kada apa-apa dipaksa memang macam itu sudah. Jadi ada ngarannya kata-katanya dengan berkah kita semakin tahu, semakin mengenal, insya Allah kita semakin cinta lawan seseorang, semakin memuliakan, semakin membesarkan. Itu juga Sayyidah Khadijah. Semakin tahu ya sini semakin mengenal karena semakin tahu kita kedudukan Sayyidah Khadijah. Itu juga secara umum. Orang-orang saleh itu semakin tahu semakin cinta lawan Rasulullah, semakin tahu semakin sayang lawan Allahnya pun semakin tahu semakin sayang. Ulama-ulama orang saleh bagusnya menolongi kita, mendoakan kita ya Allah, mendoakan umatnya Rasulullah nih kita kayak itu akhlaknya luar biasa ya Allah. Karena pulang kita mengetahui kisah Rasulullah, umat Rasulullah kada dapat nang diganang kecuali umat aja diganang. Ini kada ada yang paling dicintai Rasulullah kecuali kita, kada ada yang paling diganang Rasulullah diingat Rasulullah kecuali kita umatnya. Tahu kita dah, berarti semakin cinta kita Rasulullah. Kayak itu ya Allah Ta'alanya. Allah Ta'ala ini bagusnya bang aku ini gawian maksiat banyak benar besar cuma kada ampi-ampi Tuhan beri nikmat lawan aku. Kada ampi-ampi Tuhan beri kenyamanan lawan aku padahal banyak benar dosa. Semakin cinta pulang kita lawan Tuhan ya lah inggih. Salahnya gawian Tuhan itu bagus terus Kenapa jadi bagus terus gawian Tuhan ya Allah inggih karena barataan itu ada hikmahnya dijadikan Tuhan misalnya inggih napa sugih nikmatnya luar biasa hikmahnya ada kaubah sedekah dijadikan Tuhan misalnya kada sugih sekalinya aku ni hanya rebaisian duit 100.000 di kantong sombong benar sudah apalagi sejuta. Baik juga kada sugih. Hanya 100.000 asas orang apa nyugihnya. Ingat belum 1 juta belum. Berarti aja jar kita yang Tuhan dasar pembaiknya sudah gawian. Adalah ingin kejadian Tuhan demikian, adalah ingin rupa dan sebagainya. Tahun kejadian tadi semakin cinta kita lawan Allah. Kenapa tadi? Tahu bang sudah Allah gawiannya bagus terus. Kan kayak itu. Jadi tiap-tiap semakin mengetahui, insya Allah menimbulkan semakin cinta, semakin memuliakan, semakin membesarkan. Kayak Rasulullah di ketika hendak membawai penduduk Taif untuk beriman. Datang ke Taif Rasulullah membawai beriman. Sekalinya napa menang beriman malahan menghinakan Rasulullah, menang beriman malahan menyakiti Rasulullah ditukuni, ditawaki Rasulullah. Yalah ingin bayar sampai kesana ditawaki Rasulullah nih hendak membawai dipadahkan sana banyak. Yalah yang dipadahkan gila dan sebagainya yang membawai ke agama Allah nih. Berarti napa sekarang disakiti Rasulullah. Lalu malaikat Jibril alaihissalam jar Jibril, wahai Rasulullah wa Nabi Muhammad,
macam ini kelakuan Bani Taif sudah kita binasakan aja. Kayak Nabi Bahari kan. Ya lagi ada kaum Samud, lagi ada kaumnya Nabiullah Nuh, ada kaumnya Nabiullah Lut. Nah itu beratan binasa beratan. Kenapa mengganggu nabinya? Kenapa jadi dimatikan Allah? Karena kada beriman lawan nabinya. Binasa beratan. Nah hendak kayak itu juga hendak dijadikan oleh Jibril kayak itu juga. Taif ini kita mati aja sudah beratan Rasulullah. Ya Rasulullah apa? Jangan Jibril jangan. Kenapa tadi? Karena mereka kada tahu. Kada tahu aja marganya. Jakanya tahu, beriman. Ya lagi cuma ini apa tadi jadi manuk kuning, jadi karena kada tahu. Jadi tahu ini penting. Nah ya jadi bagus kita pada dengar. Bagus benar kita ini mah balik lihat ya ingin apa itu diantara jalan petunjuk Allah. Marga tahu tadi dapat hidayah. Nah ya ingin. Nah ketahuilah bahwasanya permulaan ini kisahnya Nabi. Bahwasanya permulaan dari diutusnya Rasulullah SAW yang merupakan karunia besar dari Allah atas dirinya, yaitu bahwa Rasulullah SAW apabila melewati pohon-pohon kayuan dan batu-batuan, melainkan pohon dan batu-batuan mengucapkan salam kepada Nabi kita dengan perkataannya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah ini karunia Allah, pemberian Allah lawan Nabi kita Muhammad. Nang luar biasa kemuliaannya. Kenapa tadi? Bila mana Rasulullah melewati pohon-pohon kayuan, ingin melewati batu-batuan, yang mana kesemuanya senantiasa memberikan salam lawan Nabi kita Muhammad dengan ucapannya Assalamualaikum ya Rasulullah. Memang demikian. Seperti halnya para aulia Allah dalam manaqib Abu Hurairah kumpul. Ada kalau di sana ketika siyahah Abu Hurairah artinya apa? Berjalan-jalan di hutan. Cuma isinya tafakur. Ya, jadi bagus dia berjalan-jalan, cuma memikirkan gawian Allah. Bagusnya alam semesta. Apa yang dilihat tadi bagusnya Tuhan menciptakan ini. Bagusnya Tuhan menciptakan itu. Nah itu yang dipikirkan bagus tak? Ya, makanya ada orang-orang saleh itu berjalan. Berjalan itu bukan menghibur, kada melihati kekuasaan Allah. Dalam melihati gawiannya Allah, jadi ibadah. Ya ingin. Nah demikian juga. Nah karena apa? Ya bagus apa mendengar. Kenapa tiap-tiap tumbuh-tumbuhan itu mengucapkan salam dan memberitahu akan obat segala penyakit. Nah ya lah. Nah jadi ada siyahah namanya tadi. Nah orang-orang wali demikian. Jadi tahu mereka itu karena apa garang jadi tahu karena tanaman-tanaman tadi memberi salam dan mengucapkan aku tertambah penyakit nah itu keberatan. Nah ya lagi cuman apa kada tamandak di situ. Nah taruh saja beribadah, lagi taruh saja beramal beribadah. Kenapa garang? Karena itu masih di tengah jalan. Nah bukan tujuan. Ini ada kayaknya kalau bangkai nabian ya lah ini kita misalnya berjalanan di waktu pandiran misalnya tak ya ini tunggal pandiran ini sebagainya. Nah aku wali sudah berarti jangan lo terus di ibadah. Kenapa harus di ibadah? Karena itu bukan tujuan lagi, belum sampai belum nang kasap tuh belum sampai lagi, apalagi kasap isi artinya tadi nang nyata-nyatanya aja nah melihat tinggi misalnya ikan bah ini malam dia malam subuh tadi kada bersubuh aja kawanku. Nah itu kasap isi ngarannya artinya lah ini itu kenapa itu belum sampai lagi belum ini artinya apa masih harus beribadah. Nah ini jadi bagus aku foto apa nang banyak tamandak di sini, tamandak di situ asa sampai sudah. Ya lagi asa sampai sudah. Ya lagi apa tadi? Ya nang tamandak di situ jadi tabib penambahan sebagainya. Ini tahu. Nah, ya lagi cuma kada tarus lagi. Nah, ini kadang-kadang apa awar mal lihat kesalahan orang aja. Awar mal lihat aib kesukaran orang aja. Kenapa garang? Karena kasar. Cuma tadi napa tamandak di situ. Nah, aturannya napa lagi? Jangan tamandak di situ taruh saja beribadah. Karena itu belum tujuan belum. Nah, belum. Nggih. Padahal ini orang nang kasab nang bujur itu napa menutupi kekurangan orang.
Ya inggih kalau pang misalnya ada kan orang yang kasap soalnya mangunyai keburukan orang aja itu kada bujur lagi. Lah ini karena kasap itu ada kasap syaitani ada juga, artinya syaitan yang memadahkan ada juga. Nah, ini jadi hati-hati tah. Nah, ini garitik-garitik di hati bukan hanya malaikat yang memadahkan, ada juga syaitan yang memadahkan. Nah, ada jin yang memadahkan. Nah, macam itu ya. Jadi hati-hati juga. Nah, ya ini. Kalau orang yang bujur, orang kada mau kaya. Hati kada mau kaya itu apa? Apalagi kesupanan orang lain, orang seakan-akan kada tahu aja, padahal tahu. Nah, ya ini. Kayak Datuk Sanggul Datuk Sanggul di antara alasan sidin dah apa di mana kita kada umpatan orang berjamaah Jumat di kampung kenapa garang ini karena ketika itu kenapa sidin memandang orang itu berataan hadir bukan berupa manusia, malahan berupa binatang dengan sesuai kelakuannya. Nah, ada ini kelakuannya macam ini dan sebagainya kan kada kayak manusia kelakuan. Ya ini macam kayak binatang kelakuan orang diambil juga itu binatang ngarannya warik. Ini kan ada tanam padanya. Ya ini ada dimakaninya dihurang. Ya ini kan macam itu kayak binatang jadinya tah. Nah halal kena haram ambil terus bisa orang dihurang makan terus. Nah ya kan itu kayak binatang ngarannya. Nah lalu Bapak macam-macam lihat udah tersanggul. Nah ini hadir itu bukan berupa manusia yang malah berbinatang itu. Alasannya jadi sidin aku pada berjumat di kampung di Bandung itu bagi sidin. Nah ini kenapa jadi tahu kai karena orang memaksa benar. Nah ya lah, nah ini. Padahal itu di sidin sudah. Nah ini. Nah sudah. Nah jadi apa? Itulah kemuliaan diberikan Allah. Ini ketika permulaan Nabi kita hendak diangkat, hendak diutus menjadi Rasul. Ini sekalian tanaman, pohon-pohon, batu-batuan tadi mau jawab salam kepada Nabi kita. Sama halnya demikian ya. Ini karena makhluknya Allah itu berataan di ketika Allah mencintai makhluknya, makhluk yang lain pun disuruh Allah Ta'ala juga mencintainya. Allah nih mencintai Nabi Muhammad, nang lainnya pun disuruh Tuhan dia mencintai Nabi Muhammad. Nah kaita. Lah ini jadi tiap-tiap nang mulia di sisi Allah, tiap-tiap yang dicintai oleh Allah itu pasti mulia dan dimuliakan. Terkecuali nang Allah Ta'ala tutup hatinya. Itu aja. Tinggi. Kalau misalnya kita mengenal ada orang wali, orang batan memuliakan, misalnya ada di ujung-ujung manakah, tempat manakah nang menghinakan, ini Tuhan menutup hatinya itu aja. Sebenarnya mun Tuhan buka berataan hatinya pasti memuliakannya pasti. Nah ya lah ini. Nah ya, nah sama tadi kayak Rasulullah, kayak orang-orang saleh. Nah ini kayak orang penuntut ilmu. Nah ini penuntut ilmu nih kita syukur nih kita nih penuntut ilmu. Mudahan sampai mati menuntut ilmu lah. Ini itu aja niatnya. Yalah ini sampai mati menuntut ilmu jangan berampihan. Nah ini. Nah orang penuntut ilmu itu apa? Ini di antara kelebihannya apa? Allah Ta'ala perintahkan. Ini karena orang menuntut ilmu itu kan disayangi Allah juga, dicintai Allah juga. Karena apa? Nah, karena menuntut ilmunya Allah, dicintai Allah berarti. Nah ini Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala cinta. Bahkan makhluknya nang lain pun disuruh dia sayang lawan cinta lawan ini. Malaikat, napa senantiasa menghuraikan sayapnya. Di ketika kita turun menuntut ilmu kan, jadi kita berjalan di atas sayap malaikat. Nah malaikat ialah yang mengarumuni kita nih senantiasa mendoakan. Nah makanya sepaling kurang kita menuntut ilmu, sepaling kurang nang didapat hadir ingin menjelas ilmu, sepaling kurang nang didapat napa dosa diampuni, sepaling kurang. Inggih, ialah inggih bertanam itu sepaling kurang napa sapaju sehari jangan sepaling kurang. Nah ialah inggih. Nah jadi sepaling kurang nang didapat kita hadir menjelas ilmu, dosa diampuni. Ilmu fang misalnya tergantung amun mendangari dapat mun bepandiran saja Allah alam dapat kisah aja ya Allah. Nah engge misalnya tuh engge amun mengantuk ya separuh mendengar separuh kada mun taguring fang kan mendengar lalu. Jadi apa ngarannya itu tergantung ilmu tergantung kita aja. Jadi amunnya dosa diampuni itu nyata dapat sudah. Nah untungnya nih ya lah untungnya itu. Nah engge apalagi karena ingin pulihkannya Allah ingin sapala siksa orang wadah. Nah makinnya itu berkatnya itu ingin. Nah jadi kembali orang menuntut ilmu Allah Ta'ala muliakan, orang menuntut ilmu Allah Ta'ala cintai.
Nah kemudian nang makhluk nang lain pun disuruh Allah mencintai malaikat. Ya nah sampai iwak-iwak di banyu, iwak-iwak di laut itu memintakan ampun laut orang menuntut ilmu. Saking cintanya tah. Macam itu Allah. Jadi orang yang baik itu di sisi Allah cintai Allah, di nang lain pun mencintai juga. Itu aja kita amalannya. Ya lah inggih kenapa kadang kita amalnya supaya disayangi orang, Tuhan sayang lawan kita. Inggih supaya orang sayang lawan kita, Tuhan sayang di lawan kita dahulu. Nah itu nanyata. Nah inggih. Sama kayak orang azan kan, orang muadzin tuh bagus juga nih. Inggih orang muadzin, orang namangiyau sembahyang tuh bagus. Inggih Allah Taala muliakan juga, dan sampai-sampai Allah inggih kemuliaannya Allah Taala jadikan tiap-tiap suara nang mendengar sesuatu tadi sampai ke mana kedengaran suaranya itu memintakan ampun orang azan. Sayang juga berarti orang. Nah, ini Allah inggih. Jadi kita aja kita di jalan Allah nih artinya apa? Disayangi Allah. Nah inggih. Apa tadi hasilnya makhluk yang lain pun sayang jalan kita. Nah ya lagi. Nah kemudian lagi, dan adalah Rasulullah SAW tidak bermimpi dalam tidurnya melainkan menjadi kenyataan, karena mimpinya dinamakan ru'yatus shadiqah. Jadi Nabi itu di ketika guring, Nabi guring juga. Nah, kalau ada bau guringan nengaran Nabi itu, kada bau guringan nang orang wali itu, kada bau guringan nang orang saleh itu guring juga sama aja. Nah, yalah ngarannya pun basyarun lakal basyar, tapi manusia cuma kada kayak manusia biasa. Yalah inggih guring, Nabi guring juga. Makan juga. Yalah inggih apa nginum, bakal keluarga sama, qadha hajat sama aja. Yalah inggih kayak kita cuma tadi bidanya apa garang, karena bidanya tiap-tiap gawian Nabi senantiasa gawian nang diperintahkan Allah. Nah itu aja yalah inggih. Kayak orang saleh itu sama ya, makan minum juga. Cuma gawiannya beda. Orang-orang saleh, orang-orang alim itu gawiannya banyak jadi pahala. Itu aja. Guring jadi pahala ya leh. Inggih guringnya pulang nang bagus waktunya. Misalnya apa? Waktu kailullah ngarannya. Kaidullah lain kailullah. Kailullah ternya guring nang sedikit apabila waktunya sebelum tang hari. Jam 8 lah itu lawas banget itu. Inggih lah guring itu 1 mat aja yang 1/2 jam sebelum tang hari. Lah inggih. Nya guring itu biarlah ada di kitab itu. Memang kita guring itu ada sunatnya. Ya guring kailullah tadi. Kenapa jadi disunatakan guring kailullah tadi waktunya sebelum tang hari, sebelum zuhur 1 mat. Kalau kalil itu sedikit, kailullah itu sedikit lagi. Lah itu 1 mat saja guringnya. Biar 1 mat hikmahnya nih. Pertama sunnah Nabi, ialah yang kedua hikmahnya ada. Hikmahnya biar 1 mat guring di situ insyaallah kayaknya kawa bangun malam. Nah, ialah inginnya macam itu. Ialah ingin. Jadi macam itu Bang. Kalau kita guring lain pada waktu itu kadang-kadang mengantuknya tetap aja. Misalnya guring sudah mulai jam 9 tadi guring sampai tang hari. Ya lah inggih kena ambatang hari guring pulang sampai asar. Bayang malam kan sembangunannya tetap. Kenapa salah apa? Kada ada hikmahnya di situ. Cuma kan kada ada dosa juga Bang, asal jangan guring imbah. Nang makruh teh kenapa guring imbah? Subuh lawan imbah asar tuh makruh tah. Nah, itu ada hukum di situ, ada makruh, mbah subuh mawarisi fakir. Ambah asar mawarisi gila. Nah, lah ya itu kasar benar ya, maksudnya apa? Kada peringatan kita. Gila aja kan peringatan deh. Lah inggih. Jadi jangan menang makruh. Nah, lalu kita kadang-kadang nih guring kita misalnya jam 9.10 baik tang hari, atau misalnya betang hari sampai asar guring itu aja. Cuma tadi itu hikmahnya kada ada. Guringnya bagus saja, guringnya kan di waktu makruh bagus saja. Cuma hikmahnya kenapa hikmahnya ada? Karena hikmahnya ada tadi guring kain lontar ada hikmahnya. Malam kau bangun. Nah, biar 1 mat guring kau bangun. Nah, ya lah inggih. Itu guring juga tadi. Nah, jadi orang alim guringnya guring ibadah. Supaya apa tadi? Supaya nyaman beribadah malam aja. Ya lah inggih. Makannya makan ibadah. Inggih supaya nyaman beribadah. Ya lah inggih. Kayaknya makan sudah ya lah inggih nyaman jadinya beribadah tah. Ya lah inggih hendak sembahyang makan dahulu. Kayaknya hendak sembahyang sudah bakaut, kayaknya ajan makan dulu jar sudah bakaut. Yalah inggih, itu jangan makan dulu. Kenapa garang? Karena mikir akan makan aja. Mun sudah bakaut, mun belum bakaut juga lagi, inggih basi yang belum iwaknya enggak usah sembahyang dulu.
Cuma ulun adalah mendengar keterangan oleh Abah Guru Kapuh bari ini kisah sih. Nah, kan itu memang ada keterangannya bila hendak sembahyang wal hendak makan disuruh makan dulu supaya khusyuknya sembahyang ada, jangan mengatakan makan. Bujur kali, bujur. Ini cuma saatnya sudah siap, itu nah dalam tutudung sudah bakal sudah itu makan dulu. Nah, menyenang sedap ada apa-apa lagi itu sembahyang dulu. Nah, cuma ujar Guru Kapuh demikian. Nah, Presiden, bila mana anak makan, mana bagusnya sembahyang dulu hanya makan atau makan dulu sembahyang? Satu pertama tadi keterangan bagus makan dulu sembahyang. Sudah siap, Pak? Nah, supaya jangan memikirkan makan sembahyang. Cuma lagi ada pendapat ulama di antaranya tadi Abah Guru Kapuh madhe Presiden apa? Bagus sembahyang dulu hanya makan. Nah, yang cumbul belum bakal lagi belum lah, cuma anak sembahyang dulu makan. Kenapa dia sembahyang dulu hanya makan? Ketika ini sembahyang dulu hanya makan, paling dipikirkannya ketika sembahyang apa? Makan. Itu aja sabuting. Allahu Akbar. Malih. Inggih jarangan tiliwar mah. Pokoknya tonton sembahyang ini hapus tuh Bang. Lah ini kenapa di pikirannya makan, kenapa belum makan? Lalu dibawanya sembahyang. Nah, di pikirannya ya pastilah makan. Inggih, bah makan nih aku malah baju panas kena. Oh, nyaman baju panas. Punya makan aja dipikirkannya sampai tontong. Nah, inggih. Dibandingkan ya Sidin, inggih makan dahulu. Makan jarang tadi makan. Ya Allah inggih iwaknya tadi makan yok di sarabanya nih makanan ya Allah nyaman nih tang hari nih. Ya Allah inggih sudah hanya sembahyang. Nang dipikirkannya banyak lagi. Makan sudah oleh kalau sembahyang Allahu Akbar apa dipikirkannya bah makan nih goreng yang benar aja goreng sebutnya nah jar baru sakit kawisi dua kali jar kawisi dua udah dua inggih bah jar nang nyaman tentang makan nih bawa baru kok tiga sudah nang dipikirkan nih kan macam-macam lah inggih bah kada jauh jar bah makan nih jar inggih apa ngarannya misalnya kau pulang bah ini apa menukui pulang sekali lagi jar berapa kali makan nah, artinya apa bila mana tadi sudah kita lihat kesudahannya makan dahulu sembahyang bawa banyak-banyak dipikirkan kada tanang juga akhirnya karena kanyang bener baru sudah inggih adapun nang belum makan tadi sembahyangnya dipikirnya sabuting aja makan aja sabuting aja ada ini 3 4 dipikirkannya itu hebat ulama-ulama telah ya lah inggih jadi kita bisa aja dipin belum bakaut lagi baik sembahyang lah ya lah sudah bakaut kucing menunggu sudah makan lah inggih. Nah, cuma kita melihat pendapat ulama taala. Jadi kembali makan ibadah orang leh inggih dalam makan banyak pahalanya tangan kanan lah. Ya le inggih banyak ya lah inggih minum ya lah dengan tangan kanan lah. Kemudian makan minumnya duduk lah, jangan berdiri. Jangan berdiri. Ya lah kalau bang misalnya ada nang bermencok pintol orang jangan berdiri deh. Inggih nya jero orang bari kada mau kanyang nyata berkahnya kada ada inggih kayak minum berdiri ya lah inggih kayak makan berdiri itu kada ada berkahnya kurang nah inggih jata berkahnya kanyangnya kurang nah ya lah inggih jangan ya lah inggih mun kada bemeja kada apa saduduk kah ya lah inggih saduduk aja ya lah inggih hamunnya kadudukannya kada ada bedungkung ya inggih makruh hukumnya berdiri lah inggih jadi ibadah ale baduduk tangan kanan minum sebagainya tangan kanan lah inggih mun tangan kanan misalnya hendak minum tangan kanan ini berigat cangkirnya jadi rigat tangan kiri mah angkat tangan kanan mah membantu ya lah kan itu nah ini cangkir ya lah inggih angkat tangan kiri kan sudah jangan rigat tangan kanan membantu tangan kanan juga jadinya nah inggih jadi pahala pulang macam itu Pak bersikat gigi ya lah ketika mandi niatakan bersiwak berpahala pulang orang alim itu hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun inggih kada akan sama orang yang berilmu lawan orang yang kada berilmu gawian orang berilmu banyak pahala nah ya orang yang kada berilmu banyak nang sia-sia mudahan kita berilmu barataan lah artinya gawian kita tuh kada lepas pada ilmu ya lah inggih tahu ini gawian namanya tak sandal nang kanan badahulu hanya nang kiri han beilmu masuk ke rumah nang kanan hanya nang kiri ya lah nang kanan badahulu ya lah ingin masuk rumah masuk langgar kan beilmu barataan nih pahala tarus tah maka gawian kita tiap hari
Kadang bawa ya seminggu sekali tuh ada. Tiap hari mandi, tiap hari yalah ingin makan tiap hari, kawisi tiap hari. Han itu ada ilmunya bapahala terus palar benar. Yalah ingin sudah mati kan hanya dapat pahala banyak tak. Yalah ingin hanya dapat anak-anak kepingin pahala Quran, pahala salawat. Yalah ingin sudah lagi hidup kan lebih ke 7. Nah, itu salahnya kita. Yalah ingin ya nang kata-katanya yalah ingin orang salawatan, yalah ingin orang majelis kebaikan. Kada katuju yalah ingin malahan kena kalandungan malam sariki orang, kanyaringan miknya sariki orang. Kalandungan malam ya jam 10 landung jarang belum lagi. Namanya karaoke dan sebagainya tengah malam kada apa-apa. Nah, yalah ingin itu nang kena kata-katanya beingatan ngena sudah dikubur hendak hafal Quran ngena. Yalah ingin hendak pahala kebaikan ngena padahal seorang kada katuju. Nah, yalah itu salahnya itu penyesalannya tak. Nah, yalah ingin. Nah, sudah. Nah, jadi Rasulullah ketika tidurnya itu bermimpi. Nah, ingin. Yang mana mimpinya ngaranya ru'yatus shadiqah. Nah, jadi dalam riwayat itu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, Jibril itu sudah menemui Nabi, menemuinya di dalam mimpi berapa bulan? Kurang lebih 6 bulan. Jadi 6 bulan Jibril bertemu Nabi sudah. Sebelum di Gua Hira nih belum. Oke, ini di dunia nyata belum. Di mimpi hanya 6 bulan tak mimpi lawan Jibril. Napa? Dalam mimpinya Rasulullah lawan Jibril mah habarakan biar Jibril, wahai Muhammad, ini ada kejadian besok dan sebagainya atau akan datang kejadian ini kejadiannya. Nah, dikisahkan Jibril soalnya jujur terjadi. Nah, itu Jibril memadahkannya. Nah, ini jadi kisahnya sebelum diangkat menjadi Rasul tadi. Nah, kemudian lagi setiap tahun kesukaannya kepada Rasulullah adalah suka berkhalwat. Nah, ada ibadah di antaranya yang sangat dikatuji Rasulullah adalah khalwat. Rasulullah itu katuju beribadah nang jauh lawan manusia. Nah, yalah ingin Rasulullah tak katuju beribadah nang jauh lawan daripada manusia. Yang spesial beribadah lawan Allah Ta'ala aja kadada manggawi masalah dunia. Nah, ngarannya khalwat tadi. Nah, itu aja dulu kita sambung. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Sayyidah Khadijah, dengan berkat salawat kepada Rasulullah, berkat guru-guru kita, mudah-mudahan segala hajat kita kabul, mudah segala urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita rezeki yang halal serta dimudahkan bila mendapatkannya, dan mudah-mudahan kita berata Allah Ta'ala mudahkan ziarah Makkah dan Madinah untuk ibadah haji dan umrah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidup beriman sempurna, mati membawa iman husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga bigir hisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allah